Analisis perhitungan biaya tenaga kerja langsung dan harga pokok produksi. Disusun untuk memenuhi ujian tengah semester akuntansi biaya dengan dosen pengampu Ibu Purwanti SPD MA, presented by Fitrianti Dwi Astuti dengan NIM 112311367. Tentang Arif Bakery. Arif Bakery merupakan sebuah toko roti yang bergerak di bidang penjualan roti dan cake. Kuliner yang memanfaatkan tepung sebagai bahan baku utamanya untuk memproduksi roti dan berbagai varian yang disediakan. Usaha mikro kecil dan menengah UMKM Arif Bakery sudah berdiri kurang lebih 3 tahun sejak 21 Mei 2021 yang didirikan oleh Bapak Arif Prasetyo. Arif Bakery berlokasi di Jalan Kolibri nomor 7. Ada 2 karyawan yang bekerja setiap harinya. Arif Bakery biasanya dalam sehari dapat menjual kurang lebih 250 pieces dalam sehari. Rincian biaya bahan baku. Bahan baku yang pertama itu ada tepung terigu, harga belinya 11.000. Kebutuhan per bulannya 150 kg. Totalnya itu 1.650.000. Yang kedua ada mentega dengan biaya atau harga beli 16.700. Kebutuhan per bulannya 60 kg. Total biaya per bulannya itu 1.002.000. Kemudian ada gula pasir, harga belinya 17.000, kebutuhan per bulannya 40 kg. Total biaya per bulannya 680.000. Selanjutnya ada ragi instan, harga belinya 3.300, kebutuhan per bulannya 60 saset. Total biaya per bulannya 200.000. Kemudian ada bread import, harga belinya 4.100, kebutuhan per bulannya 60 saset. Total biaya per bulannya itu ada 250.000. Selanjutnya ada krim dan pewarna, harga belinya 15.900, kebutuhan per bulannya 20 kg. Total biaya per bulannya 318.000. Selanjutnya ada lain-lain, itu biaya pendukung bahan bakunya sekitar 100.000. Jadi total bahan baku keseluruhan itu senilai 4.250.000 rupiah. Selanjutnya ada rincian biaya tenaga kerja langsung. Tenaga kerja dalam pembuatan roti Arif Bakery membagi proses produksi ke dalam 2 bagian, yaitu ada baking dan finishing, yang masing-masing membutuhkan 4 dan 3 jam kerja langsung. Yang pertama ada baking, jumlah tenaga kerjanya 1 orang, upah per harinya 80.000. Jadi biaya tenaga kerja per bulan atau 20 hari itu 1.600.000. Yang kedua ada di bagian finishing, jumlah tenaga kerjanya 1 orang, upah per harinya 60.000. Jadi biaya tenaga kerja per bulan atau 20 hari itu nilai 1.200.000. Jadi total biaya tenaga kerja sebulan dalam 20 hari itu 2.800.000 untuk 2 orang karyawan. Kemudian untuk menghitung biaya tenaga kerja langsung per unit itu bagian baking 250 pieces dikali 4 jam dikali 80 sama dengan 80.000. Kemudian bagian finishing 250 pieces dikali 3 jam dikali 60 sama dengan 45.000. Jadi total biaya jam kerja langsung 125.000 dibagi 250 itu hasilnya 500 rupiah per pieces. Selanjutnya ada biaya overhead, itu bagi menjadi 2, biaya overhead pabrik dan biaya overhead tetap. Jadi biaya overhead pabrik itu meliputi gas LPG, kuantitas per harinya 2, harga per harinya 40.000. Jadi total per bulannya itu 1.200.000. Yang kedua ada kemasan, kuantitas per harinya 250 pieces, harga per harinya 30.000. Sedangkan per bulan 900.000. Selanjutnya ada kantong plastik, kuantitas per harinya 1 pack, harga per harinya 10.000, total per bulannya
300.000. Kemudian ada listrik dengan biaya per bulannya 400.000. Jadi total biaya overhead pabrik senilai 2.800.000. Selanjutnya ada biaya overhead tetap, itu meliputi kompor dengan nilai per unit 350 dibagi umur ekonomis 24 bulan. Jadi hasilnya beban depresiasi per bulan sekitar 29.500. Selanjutnya ada oven, nilai perolehannya 1.200.000 dibagi umur ekonomis menghasilkan beban depresiasi per bulannya yaitu 50.000. Selanjutnya ada mixer dengan nilai perolehan per unit 300.000 dibagi umur ekonomis 12 bulan maka menghasilkan beban depresiasi per bulan 25.000. Jadi total biaya depresiasi per bulannya itu sekitar 105.000 rupiah. Oke, selanjutnya ada harga pokok produksi. Berdasarkan catatan yang digunakan oleh perusahaan, diperoleh data sebagai berikut. Biaya tenaga kerja langsung itu senilai 2.800.000. Kemudian persediaan bahan baku 31 Desember 2023 itu senilai 580.000. Persediaan bahan baku 1 Januari 2023 senilai 1 juta. Pembelian bahan baku langsung 4.500.000. Biaya tenaga kerja tidak langsung 100.000. Potongan pembelian bahan baku langsung 100.000. Ongkos angkut pembelian bahan baku langsung 100.000. Persediaan barang dalam proses tanggal 1 Desember 1.250.000. Dan persediaan barang akhirnya itu 1 juta. Oke, ini ada PT Arif Bakery, laporan harga pokok produksi. Jadi harga pokok produksinya itu dilihat dari catatan ini. Persediaan barang dalam proses itu 1.250.000. Jadi ditaruh di persediaan barang awal 1.250.000. Ini juga kemudian kita melihat persediaan bahan baku awal itu ada 1 juta. Kemudian ini juga membeli bahan baku senilai 4.500.000. Itu juga melihat dari catatan perusahaan periode sebelumnya. Itu ada 4.500.000 dikurangi dari potongan pembelian itu 100.000, jadi 4.400.000 dan dikurangi oleh ongkos angkut pembelian juga 100.000, maka hasilnya 4.300.000. Jadi 4.300.000 ditambah 1 juta bahan baku awal menjadi 5.300.000 dikurangi persediaan bahan baku akhir menjadi 4.720.000. Kemudian ada biaya tenaga kerja langsung, itu bisa dilihat dari yang sudah kita kerjakan sebelumnya. Nah, bisa dilihat dari sini ada biaya tenaga kerja langsung, itu senilai 2.800.000. Kita taruh di bawahnya. Kemudian ada biaya overhead pabrik. Biaya overhead pabrik itu meliputi biaya tenaga kerja tidak langsung, biaya perlengkapan pabrik, dan biaya penyusutan peralatan. Semuanya ditaruh berdasarkan biaya overhead pabrik. Itu hasilnya 3.005.000. Jadi total pemakaian bahan baku ditambah biaya tenaga kerja langsung dan ditambah biaya overhead pabrik itu senilai 10.525.000. Itu merupakan jumlah biaya produksi yang berjalan ditambah dari persediaan barang dalam proses awal tadi yang 1.250.000
maka menghasilkan jumlah barang dalam proses akhir itu senilai 11.775.000. Kemudian ada persediaan dalam proses akhir. Itu juga bisa dilihat dari laporan sebelumnya. Ada 1 juta. Itu persediaan dalam proses akhir. Maka 11.775.000. Nah, ya ini bisa dilihat di sini ada 1 juta persediaan barang dalam akhir di 31 Desember. Jadi 11.775.000 dikurang 1 juta, maka hasilnya 10.775.000. Oke, selanjutnya perhitungan biaya produksi UMKM Arif Bakery untuk 250 pieces per hari dan 5.000 pieces per bulannya menghasilkan harga pokok produksi sebesar 10.775.000 dan diperoleh harga pokok produksi per unit itu sejumlah Rp2.155. Itu didapatkan dari HPP sama dengan 10.775.000 dibagi barang yang dihasilkan dalam sebulan atau barang produksi yang dihasilkan dalam sebulan yaitu 5.000 pieces. Jadi 10.775.000 dibagi 5.000 pieces itu menghasilkan Rp2.155 per pieces. Saat ini setiap pieces roti dijual dengan harga 3.500. Hal tersebut dikarenakan UMKM Arif Bakery mengambil laba sekitar 60% dari HPP. Pemilik usaha akan mempertimbangkan untuk menaikkan harga sebesar 500-1.000 tiap piecesnya. Hal ini akan dilakukan ketika menjelang hari raya karena biasanya ada kenaikan harga bahan pokok yang disebabkan oleh banyaknya permintaan di pasar. Mungkin kesimpulannya harga pokok produksinya senilai Rp2.155. Itu didapatkan dari hasil yang sudah dihitung tadi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.